Maksudnya orang-orang munafik itu siapapun orangnya, apapun titelnya, apapun pangkatnya, apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sallallahu alaihi. Kalau kita sebagai insan yang menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dhaif, hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa, hamba Allah yang semuanya bergantung kepada kasih sayang Allah, karena tidak satu pun yang kita peroleh, tidak satu pun yang kita dapat, tidak satu pun yang kita pergunakan sampai hari ini itu tidak berdasarkan Rahman dan Rahimnya Allah. Maka sungguh luar biasa rasanya yang kita selalu diberikan nikmat Allah, kita tetap juga terjerembab, kita tetap juga menjadi golongan yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, maka setelah dikarenakan dan dipas di balik-balik Al-Qur'an, tapi bertamu ayat Surah An-Nisa ayat 145. Sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa ini kita jadikan landasan? Karena secara ukhrawi, ukuran celaka dan bahagianya kita, kalau kita ambil standarnya jatah yang akan kita terima nanti di akhirat, dan jatah itu ditentukan oleh amal ibadah kita. Jatah kita di akhirat itu ditentukan oleh perilaku, perangai, sikap, perbuatan kita di atas dunia. Karena bahagia dan celakanya ketika kita lihat dalam dunia setelah dunia yang kita hadapi hari ini adalah dua. Pertama, celaka bagi orang yang masuk neraka, dan bahagia bagi orang yang masuk surga. Bahagialah bagi orang yang selalu mendapat pertolongan, mungkin syafaat dari Nabi Muhammad SAW, atau pertolongan-pertolongan lain, mungkin dari doa orang-orang yang lain, mungkin dari amal-amal yang kita perbuat yang selama ini tidak mungkin menjadi perhatian kita karena uluran tangan kita, karena kedermawanan kita, pertolongan itu, karena bacaan Al-Quran kita, bacaan itu, Al-Quran itu yang menjadi syafaat bagi kita, maka kita akan termasuk orang yang bahagia. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan pertolongan disebabkan amalnya, maka dia termasuk orang yang celaka hidupnya di akhirat nanti. Jadi hari ini kita melihat celaka dan bahagia itu dari sisi ukhrawi, dan ukurnya itu ketika dia mendapat balasan neraka, maka itu orang termasuk orang yang celaka. Jadi sesuai juga dari firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr.
Demi masa kata Allah, dari awal Allah sudah memberikan warning kepada kita, karena yang paling menurun, yang paling mudah dan yang paling pasti yang akan kita peroleh itu kecelakaan, kerugian. Siapapun kita, orang hebat, orang tidak hebat, orang setengah hebat, orang seperempat hebat, orang buruk, orang setengah buruk, orang setengah rancak, orang sabar rancak, siapapun orangnya, atau tetap kondisinya dalam keadaan merugi, dan orang yang merugi itu termasuk orang yang celaka nanti di hadapan Allah. Bapak saudara jamaah zuhur yang berbahagia, jemaah itu di zuhur itu. Salah satu dalam ayat An-Nisa ayat 145 ini, salah satu penyebab innal munafiqin, bahwasanya orang-orang munafik, kata Allah, bahwasanya orang-orang munafik itu diletakkan di dasar-dasar neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan satupun pertolongan. Maka salah satu kategori, salah satu penyebab di antara banyak penyebab kita ini menjadi seorang yang celaka, menjadi seorang yang merugi, menjadi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhiratnya nanti. Salah satunya kata Allah, al-munafiqin, orang-orang munafik. Itu salah satunya. Banyak kan nama membuat awak rugi, nama membuat awak celaka, membuat awak tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu banyak lagi penyebabnya. Salah satunya orang yang akan mendapatkan neraka. Bahkan Allah menjanjikan untuk orang-orang munafik ini, itu tempatnya asfal minan nar. Jadi aspal hitam itu teori bahasa Arab. Karena sampai kini aspal itu tetapi di bawah. Tidak pernah aspal itu digetir. Jadi mau aspal, banget aspal itu. Ya sama malah kalau yang di bawah itu. Lalu siapun tetap akan dipijak. Orang lalu akan dipijak jauh. Binatang lalu akan dipijak jauh. Otot sedan rancak lalu nanawak tetap akan dipijak. Pusuh terontong lalu awak tetap di bawah. Maka orang-orang munafik ini sudah disiapkan. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, kata Allah, akan ditempatkan di dasar bawah dari neraka. Nah, paling bawah, kalau di bangunan, di basement dulu betul ya? Kalau basement itu biasanya ada nomor di lift dulu. Paling bawah. Dan mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan syafaat pun dari mana. Mungkin dari Nabi tidak juga akan mendapat, dari bacaan kita Al-Quran juga tidak akan mendapat. Dan ini disebabkan karena kita selalu dan senantiasa tanpa sadar memperturutkan sifat-sifat munafik dalam kehidupan kita. Itu yang sudah dijanjikan Allah. Maksudnya orang-orang munafik itu, siapapun orangnya, apapun titelnya, apapun pangkatnya, apapun status sosialnya, ketika dia sudah menanam bibit-bibit munafik dalam dirinya, maka jatahnya, kata Allah, tetap asfal minan nar, paling bawah dari neraka itu. Tanda-tanda munafik itu ketika berbicara dusta. Tapi yang menjadi masalah, apakah selama ini kita sudah mengkoreksi diri kita masing-masing? Apa yang kita katakan itu apakah benar? Apakah dusta?
sosial. Apalagi yang berhubungan dengan ibadah. Hari ini tanpa terkontrol, kadang-kadang tidak tentu di mana asalnya, keluar hadis kawan C, sudah tuh jadi dasar hukum lo untuk mempersalahkan orang lain, untuk memojokkan orang lain, untuk memposisikan orang lain itu orang yang merugi dan yang batu itu banyak hari ini bersebaran di media-media sosial yang kadang-kadang dasar-dasar syar'inya itu tidak tepat, tapi kadang-kadang kita juga ikut menyebarluaskan. Itu termasuk penyebaran berita-berita bohong, dan itu secara pengembangan makna iza haddasa kasaba itu termasuk. Banyak mungkin yang berhubungan dengan lembaga kita pun masalah haji, kadang-kadang tanpa cross check malah orang-orang kita pula yang menyebarkan konten-konten yang kadang-kadang itu secara lahiriah saja tidak masuk akal. Itu yang pertama, iza haddasa